Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar hari ini menampilkan dua hal yang saling berlawanan, tetapi toh mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kisah yang ditulis oleh penginjil Yohanes ini dimulai dengan kepergian Yudas. Meskipun acara makan malam perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya belum selesai, Yudas telah pergi meninggalkan mereka, suatu sikap yang tidak pantas dari seorang murid. Para murid yang lain tidak tahu alasan kepergian Yudas, namun Yesus dan kita tahu mengapa dia pergi tanpa pamit. Untuk apa dia meninggalkan mereka? Untuk mengkhianati Yesus, gurunya sendiri. Itulah yang kita dengar pada awal perikop Injil Yohanes hari ini. Lalu pada bagian akhir diceritakan bahwa Yesus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya. "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara-saudari yang terkasih, dari penjelasan singkat tadi menjadi jelas dua hal yang dimaksudkan. Dua hal yang saling berlawanan tetapi toh mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, yakni cinta dan pengkhianatan. Yudas pergi untuk mengkhianati Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai satu sama lain. Rasa-rasanya di mana ada cinta, di situ selalu ada pula pengkhianatan, dan juga sebaliknya. Di mana ada pengkhianatan, di sana juga bertumbuh cinta yang sejati. Hal ini bukan saja dialami oleh Yesus, tetapi kita alami juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, pernah dalam perang kemerdekaan di Irlandia Utara, seorang pejuang Irlandia berhasil membunuh seorang tokoh yang berpengaruh di Inggris. Tetapi beberapa waktu kemudian, ia dikhianati oleh seorang kawan seperjuangannya sehingga ia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.
Menjelang hari hukuman matinya, berulang kali dia menolak pastor Bapak Pengakuan yang bertugas di penjara itu. Pertama, karena ia tidak bisa mengaku, dan terlebih lagi karena dia tidak bisa dan tidak mau mengampuni orang yang mengkhianatinya itu. Pada suatu hari seorang biarawati, seorang suster Ursulin datang kepada si terpidana mati itu. Suster itu bermaksud meminta pendapatnya berhubungan dengan keputusannya untuk meninggalkan biara. Si suster hendak keluar dari biaranya karena dia juga merasa sangat sulit untuk memaafkan seseorang yang telah membunuh saudaranya. Suster itu tidak bisa memaafkan pembunuh saudaranya karena dia mengalami dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keluarganya hancur karena pembunuhan itu. Bapaknya terkena stroke, ibunya meninggal beberapa saat kemudian karena tidak bisa menanggung kesedihan yang luar biasa. Kehidupan ipar dan keponakan-keponakannya berantakan karena mereka bukan saja kehilangan tulang punggung keluarga mereka, tetapi terlebih karena mereka kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Setelah melihat dan mengalami semua kepedihan itu, bagaimana mungkin dia dapat mengampuni pembunuh saudaranya? Siapakah saudara suster itu? Ternyata saudaranya adalah tokoh berpengaruh di Inggris yang telah dibunuh oleh pejuang Irlandia itu yang sekarang berada di hadapannya. Setelah mendengar cerita biarawati itu, pejuang Irlandia Utara itu terdiam lama dan kemudian dia berkata, "Suster, saya mohon suster jangan meninggalkan biara. Pergilah, panggillah Bapak Pengakuan karena sekarang saya mau memaafkan saudara seperjuanganku yang telah mengkhianatiku itu. Kalau suster telah memaafkan saya, maka sebagai orang Kristiani, saya harus bisa pula memaafkan dan mencintai orang yang telah mengkhianati saya itu." Saudara-saudari yang terkasih, bila kita mengalami sendiri seperti apa yang dialami oleh suster itu, jika kita dikhianati sama seperti yang dialami oleh pejuang Irlandia itu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita buat? Memaafkan dan mengampuni begitu saja orang yang melakukannya terhadap kita? Itu bukan hal yang mudah. Membalas apa yang telah dilakukannya terhadap kita? Saya tidak tahu apakah kita punya keberanian untuk itu. Bersedih sepanjang waktu, itu tidak akan merubah apa-apa. Kalau begitu, apa yang mesti kita perbuat? Saya cuman punya satu usul. Belajarlah dari Yesus, Guru dan Tuhan kita. Dia telah menunjukkan kepada kita bahwa cinta itu harus lebih kuat daripada pengkhianatan dan dosa. Dia bukan saja mengajarkan kita dengan kata-kata untuk saling mengasihi satu sama lain, tetapi dia juga mempraktikkan apa yang dikatakannya. Apa yang dibuat oleh Yesus? Sebelum ia wafat di salib, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sebagaimana buah dikenal dari pohonnya, demikian pula seorang Kristiani dikenal dari kasihnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, demikianlah sungguh baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekalipun aku memiliki segala sesuatu dan sanggup melakukan segala sesuatu,
Dan meskipun aku memiliki segala keistimewaan pelayanan, juga kebaikan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna dan sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sebab tanpa kasih, semua orang akan tahu bahwa aku bukan murid Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah membukakan pintu gerbang iman bagi semua bangsa di segala zaman. Kami mohon, berilah kami pada zaman sekarang ini orang-orang yang membaktikan diri dalam doa dan pelayanan sabda. Tambahkanlah jumlah para murid yang percaya penuh akan sabda putramu dan saling menaruh cinta kasih tanpa pamrih sebagaimana yang diperintahkan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.